Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Senin kalian sudah melaksanakan ujian sekolah. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal. Nah, hari ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah yang kemarin sudah kalian kerjakan. Kita akan bahas mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Kita mulai dari soal yang pertama. Langsung saja, ketika mengerjakan soal bahasa Indonesia yang pertama, kalian baca dulu soalnya. Makna kata vaksin dalam paragraf tersebut adalah, nah, kalau melihat soal seperti ini tanpa perlu kalian membaca soal secara keseluruhan juga kalian sebenarnya bisa menjawab ketika kalian tahu apa itu vaksin. Vaksin itu adalah virus ya, ataupun penyakit yang sudah dilemahkan, kemudian itu disuntikan ke dalam tubuh agar tubuh melakukan perlawanan terhadap virus yang dimasukkan tadi ya, secara alami seperti itu kan fungsinya. Maka vaksin dalam bahasa Indonesia artinya adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Maka nomor 1 jawabannya yang B. Kemudian nomor 2, gagasan pokok paragraf tersebut adalah ketika ada soal gagasan pokok, maka gagasan pokok itu letaknya ada di kalimat utama, dan kalimat utama itu ada di awal atau di akhir. Maka cara mencarinya adalah pertama baca dulu kalimat terakhirnya. Oleh karena itu pengelola LRT Palembang melakukan pembersihan itu menggunakan cairan disinfektan. Kalimat ini tentu saja tidak memenuhi syarat untuk menjadi kalimat utama karena berupa kalimat khusus, tidak perlu penjelasan yang lebih. Maka kemungkinan besar kalimat utamanya ada di awal kalimat, yaitu untuk mengantisipasi merebaknya virus COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan, pengelola mengintensifkan kebersihan moda transportasi. Maka di sini inti dari kalimat ini adalah antisipasi atau pencegahan COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 3, saat Sundinkes ada pertanyaan kalimat utama paragraf tersebut ya. Paragraf tersebut kalimat utamanya kita lihat di kalimat terakhir, upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kasus demam berdarah Dengue di wilayah Jakarta Timur. Ini juga bersifat khusus. Upaya tersebut dilakukan berarti kan bersifat khusus ya, menjelaskan kalimat sebelumnya, maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi kalimat utama. Kita lihat kalimat 1. Saat ini Sudinkes dan Puskesmas Jakarta Timur membangun sistem kewaspadaan dini dengan pemantauan kasus secara ketat. Ini kalimat umum ya. Kenapa? Karena sistemnya seperti apa? Nah, itu akan butuh penjelasan di kalimat 2, 3, dan 4. Maka kalimat 1 memenuhi syarat untuk menjadi kalimat utama. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 4, simpulan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Simpulan adalah pernyataan umum yang ditarik dari berbagai premis dalam bahasa Indonesia. Premisnya adalah data ataupun kalimat-kalimat yang dipakai dalam paragraf tersebut. Ya, jadi biasanya simpulan itu out of the box, tidak ada di teks. Kita harus mengambil atau mencari benang merah dari sebuah teks. Kita baca dulu, tidak ada cara lain ya. Corona tidak harus disikapi dengan ketakutan yang berlebihan. Meskipun kewaspadaan tidak boleh diabaikan. Prinsip ini yang kini dipegang sejumlah daerah meluncurkan berbagai upaya penanggulangan. Di Sumatera Selatan misalnya bla 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 bla. Satgas tersebut mendapat mandat untuk memperketat pengawasan. Satgas juga menyosialisasikan antisipasi pencegahan virus hingga tingkat desa. Sejumlah fasilitas kesehatan dan rumah sakit disiagakan guna menangani pasien corona. Maka simpulan yang sesuai adalah apa? Apakah corona tidak harus ditakuti? Ya harus takut ya.
kalau nggak takut malah bahaya kan gitu. Kemudian yang kedua, berbagai daerah harus menyiapkan diri menghadapi wabah corona. Di situ hanya membahas Sumatera Selatan. Kemudian yang C, corona harus disikapi dengan kewaspadaan, bukan ketakutan berlebihan. Ini masuk akal karena dari awal tadi membahas tentang kewaspadaan, bukan dengan takut berlebihan. Contohnya adalah dengan melakukan berbagai penanggulangan dari tingkat atas sampai pusat sampai tingkat desa, kemudian menyiapkan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Ya, menurut saya jawabannya adalah yang C ya. Oke, Satgas harus memperketat pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk. Itu tidak mewakili seluruh teks. Yang simpulan itu harus mewakili isi seluruh teks. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian ringkasan yang sesuai dengan teks tersebut. Jadi ringkasan itu cara mencarinya adalah menemukan ide pokok di setiap paragraf. Penelitian membuktikan bahwa pada 3 dekade terakhir jumlah korban yang diserap oleh hutan tropis dunia berkurang drastis. Penelitian ini dilakukan oleh hampir 100 institusi ilmiah di dunia. Hutan tropis dunia saat ini hanya menyerap sepertiga dari jumlah karbon karbon yang dihasilkan pada tahun 1990. Hal ini menyebabkan pemanasan global yang ekstrim, kekeringan, dan deforestasi. Maka di sini kalimat utamanya adalah apa? Penelitian membuktikan bahwa 3 dekade jumlah karbon yang diserap oleh hutan tropis dunia berkurang, ya kan? Nah, kemudian paragraf kedua, tindakan yang dapat dilakukan adalah meminimalisasi atau bahkan menghentikan emisi yang dihasilkan oleh fosil. Maka gagasan utamanya sudah ketemu di sini ya, tindakan untuk mengatasi jumlah karbon yang berkurang drastis. Maka tinggal digabungkan saja antara gagasan pokok pertama dan kedua, yaitu cara penghentiannya adalah dengan meminimalisasi atau bahkan menghentikan emisi yang dihasilkan oleh fosil. Contoh ekstrim menghentikan emisi yang dihasilkan dari fosil adalah tidak menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu contoh pengurangan emisi yang dihasilkan dari fosil adalah melakukan efisiensi penggunaan listrik. Seperti diketahui saat ini sebagian pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kita cari ringkasan yang sesuai ya. Jumlah karbon yang diserap oleh hutan tropis meningkat, salah ya. Hutan tropis dunia saat ini hanya mampu menyerap sepertiga dari jumlah karbon. Ini tidak mewakili dua teks ini. Pengurangan atau penghentian emisi dari fosil dapat meningkatkan jumlah karbon yang diserap oleh hutan tropis. Betul ya? Kemudian pengurangan emisi yang dihasilkan dari fosil dapat dilakukan dengan menghentikan operasional pembangkit listrik. Jadi kadar karbonnya menurun, caranya dengan menghentikan emisi yang dihasilkan dari fosil, itu akan meningkatkan jumlah karbon. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Kemudian nomor 6, kalimat yang menyatakan dukungan berarti adalah persetujuan. Di tengah ancaman krisis akibat penyerapan COVID-19, Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan program We Love Bali Movement. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi Bali secara simultan. Sasarannya mencegah agar ekonomi Bali tidak terpuruk makin dalam. Tentu saja langkah ini patut disokong semua kalangan, tidak saja jajaran birokrasi di kabupaten kota, tetapi juga kalangan petani dan perajin. Kalimat yang menyatakan dukungan berarti adalah yang kalimat 2 ya, kalimat 2 ya, yaitu langkah sinergis ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi Bali secara simultan. Ini adalah bentuk dukungan dengan adanya peluncuran program We Love Bali Movement. Oke, jawabannya yang B. Kemudian nomor 7, kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap persoalan terdapat pada kalimat hand sanitizer memang biasa digunakan untuk mencuci tangan tanpa air, namun penggunaan hand sanitizer justru memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Maka di situ jawabannya jelas yang nomor 2 ya, langsung menggunakan pendapat yang berlawanan dengan
kalimat sebelumnya. Nomor 8, informasi yang sesuai dengan teks tanggapan tersebut adalah 11. Perbedaan penyajian kedua cerpen tersebut. Anak-anak, kalau ada perbedaan penyajian cerpen, berarti kita lihat bagian awalnya ya. Raisa adalah seorang gadis kota, maka di situ adalah pengenalan tokoh. Kemudian cerpen 2, aku coba menghidupkan pagi ini dengan sinar kemesraan. Ini adalah pengenalan latar ya kan. Dari balik rimbun pepohonan, menghidupkan pagi berarti latar waktu. Maka jawabannya yang C, diawali pengenalan tokoh, yang satunya diawali pengenalan latar. Kemudian nomor berapa ini? 16. Perbedaan pola pengembangan kedua cerpen tersebut adalah di sini kita lihat, aku sangat bangga punya bapak yang bekerja sebagai nelayan. Keberaniannya, antara hidup dan matinya, bapak sudah jatuh cinta pada dunia laut. Itu adalah menggambarkan tentang deskripsi tokoh bapak. Kemudian yang cerpen 2, setelah menempuh jalan dusun yang aspalnya banyak kocar-kacir, akhirnya Muni tiba di gedung sekolah. Tas lusuh yang ia gendong kemudian mencuatkan ujung buku yang pojoknya banyak terlipat. Meski honornya hanya 150.000 per bulan, ia tak menyusutkan niatnya untuk datang pagi-pagi sekali ke sekolah. Maka di sini perbedaan pola pengembangannya adalah yang pertama adalah dengan deskripsi tokoh, kemudian yang kedua adalah konflik cerita atau konflik yang dialami oleh tokoh. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Kalimat persuasif dalam kutipan pidato tersebut adalah kebanyakan sampah tersebut berakhir di pembuangan. Mari kita kurangi. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa kalimat persuasif pasti tandanya ada kata mari, ayo dan kalimat ajakan. Maka pasti jawabannya yang B tanpa perlu kita baca ya. Kemudian nomor 18, kata serapan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah hoax, internet, teknologi. Maka yang betul adalah hoax, internet, dan teknologi yang C. 19. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah atas perhatiannya, itu tidak baku karena tidak jelas yang dituju siapa. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih juga tidak boleh ya, karena berlebihan. Maka jawabannya yang C. Nomor 20. Botol plastik bekas, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Botol plastik bekas biasanya kita buang karena botol plastik bekas biasanya kita buang karena tidak berguna lagi. Botol plastik bekas adalah bahan limbah organik yang sulit untuk terurai. Apakah sempat berpikir jika botol plastik dapat menjadi sesuatu yang berguna dan menjadi barang yang bermanfaat? Maka jawabannya mana nih yang pas ya? Botol plastik bekas biasanya kita buang karena. Apakah sempat berpikir bahwa jawabannya yang B ya. Oke, kok jawabannya yang A? Yang A ya. Yang A. Botol plastik bekas biasanya kita buang karena tidak berguna lagi. Botol plastik bekas adalah bahan limbah organik yang sulit untuk terurai. Apakah sempat terpikir jika botol plastik dapat menjadi sesuatu yang berguna agar menjadi barang yang bermanfaat? Iya, jawabannya yang A ya. Oke, baik. Nah, begitu saja untuk pembahasan latihan ujian sekolah kali ini. Semoga bermanfaat. Saya berdoa kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Dibaca lagi soalnya dengan baik besok ya. Jangan terburu-buru dan Allah selalu membersamai kalian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nomor 8. Impor bawang putih dari Cina menguntungkan segelintir orang. Hitungannya sederhana. 1 kg bawang putih di Cina mereka beli 7.200. Informasi yang sesuai dengan teks adalah
Harga beli 1 kg bawang putih di Cina mencapai 26.000. Kita baca dulu ya. 1 kg bawang putih di Cina mereka beli 7.200. Jadi salah kalau dikatakan 26.000 ya. Harga bawang putih di Indonesia pada awal Januari 2020 mencapai 46.000. Sebagai contoh, sejak awal Januari 2020 harga bawang putih tembus 46.000. Betul ya? Oke. Jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tanggapan tersebut adalah, kita baca dulu. Pemerintah perlu menindak pengusaha bubur kayu nakal yang curang dalam membayar pajak. Selain membuat jera, penegakan hukum penting untuk menggenjot penerimaan negara. Kalau ada soal seperti ini, maka tinggal dipasin aja kalimat yang sebelumnya dengan kalimat setelahnya ya. Pemerintah perlu menindak pengusaha bubur kayu nakal yang curang dalam membayar pajak. Penegakan hukum penting demi nggak cocok ya. Pengurangan nilai pajak yang dilakukan pengusaha nakal sangat merugikan negara, tidak ya. Penindakan tersebut, nah nyambung kan, pemerintah perlu menindak. Nah, pemerintah perlu penindakan tersebut akan sangat berpengaruh. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Urutan kalimat agar menjadi teks yang padu adalah, kalau ada soal seperti ini A, B, C, D, lihat semuanya diawali 1, maka pasti pertama adalah 1. Banjir besar di berbagai kota termasuk Jakarta di awal tahun 2020 disebut karena tingginya konversi lahan hutan dan pertanian di daerah hulu. Habis itu 2, 3, 4 ya, area lahan hutan dan pertanian telah beralih menjadi area industri, kawasan perumahan, jalan dan fasilitas umum lainnya. Alhasil, ketika curah hujan yang tinggi tidak tertampung di sungai dan kawasan terbuka di hilir menyebabkan banjir. Area lahan hutan dan pertanian yang seharusnya menyerap air hujan telah beralih fungsi. Tidak hanya merusak harta benda, banjir kali ini juga menewaskan puluhan jiwa. Ini sudah urut ya. Oke, jawabannya adalah yang A, sudah urut ya. Kemudian nomor 11. Kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif adalah kalimat yang berisi argumen atau pendapat ya. Meskipun membawa dampak positif dari segi ekonomi, tingginya angka wisatawan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Kalimat argumentatif adalah berarti yang mendukung ya, ataupun yang mengomentari dari tadi topiknya, bahwa meskipun membawa dampak positif, angka wisatawan membawa dampak buruk juga bagi lingkungan. Yang A, tempat wisata menawarkan keindahan, gak nyambung. Salah satu dampak negatif tingginya angka wisatawan adalah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nyambung ya, dampak buruknya adalah salah satunya yang B. Oke, jawabannya yang B. Kemudian nomor 12. Susunan kalimat tersebut agar menjadi teks diskusi yang padu adalah, tinggal kalian cocok-cocokkan saja. Kalau kayak gini, ngeceknya adalah berarti diawali 2 atau 3 ya. Bawang putih telah lama dianggap sebagai salah satu makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Bawang putih merupakan rempah yang paling banyak dikonsumsi orang di seluruh dunia. Kayaknya 2 dulu ya, 2. Kemudian mengonsumsi bawang putih dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung dan diare. Kemudian bawang putih telah terbukti klinis bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah dan kolesterol. Bawang putih merupakan rempah yang paling banyak dikonsumsi orang di seluruh dunia. Namun di balik manfaat, bawang putih memiliki sejumlah kekurangan. Bawang putih juga memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kesehatan kulit. Oh, ini salah ya nomor ini ya, nomor apa namanya, di sini kuncinya salah ya, harusnya 3 dulu ya.
Bawang putih merupakan rempah yang paling banyak dikonsumsi orang di seluruh dunia. Mengonsumsi bawang putih dapat menyebabkan gangguan pencernaan tidak ya? Bawang putih telah dianggap sebagai salah satu makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Dua dulu kayaknya, dua dulu, baru tiga. Namun dibalik manfaat bawang putih memiliki sejumlah kekurangan. Bawang putih telah terbukti klinis bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah. Loh, ini gimana tuh? Salah ya? Oke, ini kuncinya jelas salah ya anak-anak, kita cek dulu. Kira-kira yang tepat apa? Bawang putih merupakan rempah yang paling banyak dikonsumsi orang di seluruh dunia. Kemudian mengonsumsi bawang putih dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Enggak cocok. Bawang putih merupakan rempah yang paling banyak dikonsumsi oleh orang di seluruh dunia. Bawang putih telah lama dianggap sebagai salah satu makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, penderita darah rendah yang mengkonsumsi bawang putih akan mengalami tekanan darah. Bawang putih juga memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kesehatan kulit. Namun dibalik manfaat, ini yang D ya, dibalik manfaatnya ternyata ada kekurangan. Satu, bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian penderita darah rendah yang mengkonsumsi bawang putih akan mengalami tekanan darah. Anak-anak, nomor berapa ini? Nomor 12 ya. Jawabannya yang D ya. Yang D. Ini saya ganti kuncinya ya. Ganti kuncinya yang D. Oke, lanjut. Nomor 13. Suaranya terdengar mendesis dan tepat di saat itu terdengar deru kereta malam seperti rontok buyar. Latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah suaranya terdengar mendesis dan tepat di saat itu terdengar deru kereta malam seperti rontok buyar, berarti malam hari ya. Seperti ada tangan memecah malam lewat terobosan makhluk berbadan besi memanjang yang kemudian berhenti tidak jauh dari tempat kami duduk, berarti di stasiun ya, di peron stasiun ya. Malam hari, besi yang agung dan anggun. Tidak lama kemudian kereta kembali lagi bergerak menjauh. Malam kembali utuh. Kembali utuh tuh berarti tenang ya, berarti. Tapi dari awal suaranya terdengar mendesis, berarti kan ada kereta rame ya. Di peron stasiun malam hari. Tapi kemudian di paragraf terakhir bilang malam kembali utuh, berarti tenang atau sepi. Maka jawabannya adalah yang C. Peron stasiun malam hari tenang, karena ada kata ini malam kembali utuh. Kemudian nomor 14, penggunaan majas dalam kutipan cerpen tersebut ditunjukkan pada kalimat hari jam 1 malam, cuaca gulita dan murung, hujan terus menurun selembut embun namun cukup membasahkan. Hati-hati Kasim memimpin anak buahnya menurungi tebing yang curam dan licin. Ia sendiri berjalan sangat hati-hati. Ia menggendong seorang bayi pada panggulnya sebelah kiri. Maka majas yang dipakai di situ adalah nomor 2, cuaca gulita. Nomor 2, cuaca tidak mungkin murung ya anak-anak. Kemudian nomor 3, hujan terus turun selembut embun ya, selembut embun itu adalah majas asosiasi. Maka jawabannya yang B. Kemudian